Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Hendra, founder dari Zora Diskus dan DLC, Diskus Learning Center. Pesan-pesan mungkin saya bagi dua hal. Yang pertama sih untuk sahabat tani yang baru mau coba pelihara diskus, tipsnya sih yang pertama kalian harus persiapkan airnya dulu. Persiapkan air dalam artian penuhi parameter yang ideal untuk diskus. pH-nya 6,5-7,5, TDS-nya yang main di 100 sampai 200, suhunya di suhu hangat. Ikan diskus itu termasuk ikan suhu hangat di 28 sampai 30 derajat Celcius. 3 parameter ini terpenuhi dengan filter yang baik, umumnya kalian udah bisa rawat diskus. Tapi sebelum beli ikannya, akuarium sama air di rumah udah siapin dulu. Jangan keburu-buru, nggak sabar pengen punya ikannya. Kayak misalnya ini nih ada customer baru, baik orangnya luar pulau. Saya bilang siapin airnya dulu. Dia minta dikirim weekend ini kan, belum siap, gitu. Belum siap dalam artian air di sana sama ikan di sini. Udah kita pending minggu depan. Walaupun dia sebenarnya nggak sabar gitu. Cuma yang penting sih kalau buat saya air siap dulu. Air, akuarium, filter semua harus siap dulu. Baru beli ikannya. Kalau misalnya kalian langsung beli, akuarium baru datang, isi sekarang. Terus udah 24 jam besok langsung beli ikannya. Sedangkan kita belum tahu nih parameter apa segala macamnya belum siap. Biasanya ikannya mati kok. Dan itu bisa bikin kecewa. Kenapa harga diskus kan lumayan. Kalau misalnya ikan 2.000 sampai 10.000 kita masih it's okay gitu. Tapi kalau udah ratusan ribu kita beli tiba-tiba mati, kebanyakan pada kecewa. Nah, hal ini yang menurut saya kurangnya edukasi di sana. Lalu tadi yang berikutnya, kalau misalnya ada sahabat tani yang mau breeding diskus, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kadang pertanyaannya begini, modalnya berapa sih untuk breeding diskus gitu kan? Selalu pertanyaannya selalu ke arah finansial. Cuma buat saya yang udah coba dari awal banyak trouble, itu bukan modal. Modal mungkin 7 sampai 10 juta kalian udah bisa breeding diskus, tapi yang perlu adalah mental. Mental seorang peternak makhluk hidup gitu. Kan saya lihat di YouTube sahabat jaga tani itu ada yang kambing, ada yang cupang, ada yang gapi, semua segala macam. Saya udah coba lihat di sana ya sama, kita semua sama backgroundnya. Yang penting harus punya mental sebagai seorang breeder. Karena kegagalannya itu banyak loh. Tapi dari kegagalan itu kalau kita belajar, kita speed untuk jadi expertnya cepat banget. Jangan kegagalan, aduh kok gagal lagi ya. Ya udah deh, saya nggak bisa kayak gitu. Aduh gagal lagi ya. Oke, gagalnya kenapa? Kalau misalnya ketemu jawabannya di Google atau di buku, karena sekarang era informasi tinggal Google kan. Kalau misalnya ketemu jawabannya, ya udah kita tanya ke senior, datanglah ke senior gitu. Kalau di kontes sih sebenarnya mereka lebih banyak pakai background kalau nggak salah warnanya tank putih sih, mau di sini atau di luar gitu. Kalau di rumah, kalau saya lebih seneng kalau udah ke customer itu belakangnya hitam, bawahnya putih. Ntar pakai pasir silika putih atau apa. Karena itu warnanya jadi keluar gara-gara backgroundnya hitam. Terus pantulan lampu dari atas kena pasir putih tuh mantulnya enak. Jadi warna ikan bisa dinikmati lebih maksimal. Banyak hal yang udah terpikirkan dan banyak juga teman-teman di DLC yang udah bantu saya dan mensupport morally, waktu dan tenaga. Jadi ide saya sebenarnya cuma satu. Saya pengen diskus itu dikenal sampai selevel koi, koki, atau arwarna. Karena beberapa momen ada yang masih belum kenal diskus. Saya pengen, kalau orang dengar diskus, udah tahu ikannya yang ini loh. Karena beberapa subscriber pun yang nonton, saya kira ikan diskus tuh ikan air laut loh gitu. Warnanya kan vibran, warnanya bisa merah, kuning, biru, udah kayak air laut. Sedangkan ternyata ini ikan air tawar. Dan lebih sederhana untuk merawatnya, untuk hobis baru gitu kan. Nah itu ide saya pengen Indonesia dikenal, ikan diskus dikenal di seluruh Indonesia, yang udah klik udah tahu gitu orang. Nah dari situ masalah untuk ada keinginan tulis buku ada, terus ada keinginan untuk membuat satu grup yang besar yang isinya hobis yang saling sharing, itu udah ada sekarang, sedang berjalan saat ini. Dan beruntungnya saya ada istri Shelly Christine dan ada teman-teman di DLC yang mensupport hal itu gitu. Bahkan ketika saya lagi slowing down, kok ayo bikin ini, kok ayo bikin itu. Jadi wow, masih banyak sekali yang nungguin untuk
istilahnya kayak kopdar, kayak improvement apalagi di diskus yang bisa kita sharing, kayak gitu-gitu sih. Dan itu cukup membahagiakan sih. Saya awalnya sih memang kita akan mempelajari kompetitor. Apa sih yang dilakukan oleh kompetitor gitu. Kenapa mereka bisa besar? Ya jelas yang udah 10 tahun itu kan udah lawannya kita kayak lawan giant gitu kan, lawan orang besar. Sedangkan saya di sini kan baru serius 2018 awal. Awalnya masih berpikir ke arah sana, tapi udah dicoba, akhirnya saya cuma jadi follower kan, mengikuti orang lain. Dari situ saya membangun brand Zora ini. Jadi tadi awalnya Zora Diskus itu bukan nama Zora Diskus, awalnya itu HG Diskus. Nama saya Hendra Gandhi, jadi saya singkat HG Diskus awalnya. Di satu momen saya memutuskan saya nggak akan jadi follower, saya akan membangun brand sendiri. Makanya lahirlah Zora Diskus. Di situ saya udah nggak mikirin kompetitor lagi. Saya main di area saya sendiri. Saya main di dunia saya sendiri lah, kurang lebih seperti itu. Zora itu sebenarnya saya ambil rumah di Zora BSD. Di sini ada rumah Zora BSD, jadi saya namakan Zora Diskus. Terus sebelum mengganti ke Zora itu sebenarnya banyak pertimbangan. Cari kata-katanya. Zora itu dari bahasa Jepang, artinya langit. Nah di situ, oh ini kayaknya udah sinergis ya. Nanti saya akan tinggal di Zora. Nanti namanya juga bagus, setinggi langit, kurang lebih seperti itu. Ya udah kita pakai nama Zora Diskus. Kalau import kan sebenarnya masukin ikan kan. Masukin ikan dalam artian kita bibit indukan yang kita masukin. Ada beberapa yang saya beli sama kawan. Ada yang beberapa kita import barengan. Untuk ekspor saat ini belum terpenuhi. Karena ekspor itu mementingkan jumlah dan varian. Dalam artian kita harus punya jenis A, jenis B, jenis C, jenis D sampai 20 gitu. Sedangkan farm kita terbatas hanya 140-an akuarium. Nggak bisa mencetak semua jenis. Jadi untuk saat ini pun beruntungnya dengan market lokal Indonesia, hobiis diskus di Indonesia, kan kita udah kemakan juga sih kuotanya. Jadi untuk berpikir ke ekspor akan ada ke depannya. Karena udah ada obrolan juga sama temen dekat, kita akan ada pasar ekspor. Nah di situ mungkin akan kerja bareng jadinya. Ekspor diskus itu permintaannya luar biasa banyak sih, luar biasa banyak dan nggak akan habis-habis. Cuma bisakah kita memenuhi varian yang bervariasi ini? Karena importir luar, kita kan ekspor ke importir luar. Importir luar itu yang penting berbagai jenis ada, lengkap, komplit gitu loh. Mereka nggak terlalu pentingin kualitas. Dengan demikian, saya main di ikan kualitas, ya udah saya jual Hobiis Indonesia. Hobiis Indonesia tuh memang sekarang diskus lagi growing, lagi tumbuh dengan baik. Juga saya ada edukasi juga kan channel di YouTube, dan di situ sangat membantu mereka. Yang tadinya nggak kenal diskus, gara-gara cuma nonton YouTube, akhirnya ngerawat dan sekarang udah bagus gitu bisa. Dan itu salah satu member di kita juga. Nah itu kepuasan sih buat saya, dan akhirnya ya kuota ikan kita juga kemakan terus sama lokal. Oh kalau kontes sih kita, karena saya kan main 2018 awal, 2018 akhir, jadi kontes diskusi itu ada sekali di akhir tahun, yang besarnya ya, yang di Nusatik Ice BSD. 2018 saya skip, 2019 saya coba turun, daftar 2 slot, belum tahu ikan apa yang mau diturunin. Dan itu pertama kalinya saya belajar gimana sih mempersiapkan ikan kontes. Ternyata nggak semudah yang tinggal ambil ikan bagus, ikutin kontes gitu, nggak bisa. Nah ini adalah 2 ikan, nanti bisa teman-teman lihat. Ini 2 ikan yang kemarin kita ikutin, dan puji Tuhan mereka bawa piala. Juara 3 di kelas junior pattern, dan juara 3 di kelas baby solid. Dan juara 3 ini memang belum juara 1, tapi juara 3 ini buat saya udah kebanggaan yang luar biasa. Karena ada ikan yang satu ikan adalah hasil breed, satu ikan adalah hasil membesarkan dari kecil, dari racing gitu. Nah, hal ini yang jadi booster kita untuk gimana caranya bikin ikan yang lebih bagus lagi. Kalau breeder itu selalu ke sana sih. Gimana caranya kita meng-create something untuk menjadi lebih besar lagi. Karena saya banyak diajarin oleh salah satu senior diskus yang udah 20 tahun lebih, banyak sharing dan banyak dikasih ilmu, thank you, sama Ko Daniel. Dan di sana mata saya terbuka. Kalau kita mau main diskus, janganlah jadi breeder yang cuma fotokopi ikan red melon, kawin red melon, anakan red melon, jual anakan red melon gitu. Tapi kita bikin ikan diskus yang menjadi
apa ya, signature-nya kita, ada tanda tangan kita di sana. Oh, ini ikannya dari Zora discus.